Bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan bawah sadar? Supaya kita bisa menyampaikan pesan yang tepat dan kemudian bawah sadar kita membantu kita mewujudkan yang kita inginkan. Tentunya dengan izin Tuhan juga, oke? Nah, kalau kamu bisa tahu bagaimana berkomunikasi dengan bawah sadar, itu akan sangat membantu kamu untuk kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan dengan jauh lebih baik dan jauh lebih cepat. Pengen tahu gimana caranya? Ikuti video ini sampai habis. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kita berkomunikasi dengan bawah sadar? Berarti kita perlu tahu bahasa apa yang digunakan oleh bawah sadar. Kalau kamu nggak tahu komunikasi bawah sadar, kalau kamu nggak tahu bahasa yang dia pakai apa, apakah bisa nyambung? Nggak mungkin nyambung, iya kan? Nah, coba aja, coba nih, kalau misalnya saya berkomunikasi dengan kamu dengan bahasa seperti ini, misal. Senga. Dzina langa ndine Brita Kawinga ndichokera kumawa. Nah, teman-teman, tahu nggak bahasa tadi? Lo nggak tahu kan? Nah, itu yang terjadi kalau misalnya Kamu sebagai bawah sadarnya, terus diomongin kalimat seperti itu. Mudeng nggak? Nggak mudeng. Terus gimana kamu bisa untuk membantu mewujudkan apa yang diinginkan? Karena kamu nggak paham dengan bahasa yang barusan. Ya kan? nah, itu teman-teman. Jadi perlu paham dulu bagaimana sih bahasa bawah sadar, ya. Nah, yang perlu kamu pahami adalah bawah sadar itu bahasanya bahasa rasa. Bahasanya bahasa rasa, bukan kata-kata. Ya. Jadi kalau kamu itu mengatakan yang kamu katakan dengan afirmasi misalnya, afirmasi kamu katakan, tapi kamu nggak ada rasa di situ, nggak ada rasa yakin di situ, nggak ada feeling di situ, itu useless, itu percuma. Karena bawah sadar hanya mengenal rasa, perasaan yang dikenal. Ya. Jadi kalau kamu mengalami gangguan kecemasan, kamu bisa mengatakan, saya sehat. Tapi pertanyaan saya, apakah kamu bisa merasakan seperti apakah sehat? Feel itu bisa kamu rasakan nggak? Nah, kalau kamu nggak bisa mengatakan, dan terlebih juga, kemudian kamu juga tidak yakin bahwa kamu sehat, apakah yang kamu sampaikan itu bisa masuk ke bawah sadar? Nggak nyampe, bro. Nggak nyampe, sis. Bawah sadar nggak mudeng. Karena yang dirasakan sekali lagi lah rasanya. Jadi kamu harus bisa merasakan seperti apa rasanya sehat. Oke, kalau orang ngomong ini akan ngomong adalah vibrasi. Vibrasinya itu yang kamu rasakan, vibrasi sehat, energi sehat. Nah, itu. Jadi apa afirmasi berguna? Oh iya, afirmasi berguna. Tentu sangat berguna. Tapi pertanyaannya adalah ketika mengafirmasi, apakah kamu punya rasa seperti itu yang kamu katakan tadi? Apakah ketika mengafirmasi, kamu bisa yakin? Sekali lagi, saya ulang. Bawah sadar bukan bekerja berdasarkan kata-kata, tapi berdasarkan rasa. Feeling kamu itu apa? Ya. Nah, kemudian yang kedua juga teman-teman, untuk kamu bisa menyampaikan pesan ke bawah sadar, kamu juga perlu tahu modenya gimana. Dia mode saat on gimana. Mode bawah sadar on itu ketika apa? Mode bawah sadar ketika on itu ketika kamu relax. Relax, kayak saya ulang. Ya. Kalau kamu relax, nggak bisa kamu masuk bawah sadar. Ya. Kalau kamu terlalu tegang, kalau kamu cemas-cemas seperti itu, terlalu tegang, kamu nggak bisa masukin ke bawah sadar. Kenapa? Terlalu tegang. Makanya, kalau di buku Bye-Bye Cemas, itu saya kasih audio relaksasi. Supaya apa? Supaya relax. Seketika kamu lebih relax, kamu bisa masuk ke level pikiran bawah sadar. Kalau kamu nggak relax, mau tutup matanya takut, mau tutup matanya mati nggak ya? Tutup matanya mati nggak? Nggak bisa masuk, itu udah jelas. Jadi perlu latihan dulu. Nah, itu yang perlu kamu lakukan ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa masuk ke kondisi relax adalah dengan cara kamu melonggarkan tubuh kamu. Melonggarkan tubuh kamu untuk kamu bisa relax. Dan kedua juga perhatikan pikirannya. Begitu kamu mulai memaksakan hasil, begitu kamu mulai mengontrol hasil, di situ kamu tegang. Di situ kamu nggak relax. Di situ kamu juga nggak masuk ke bawah sadar. Jadi pahami, begitu saya mulai memaksakan hasil, begitu saya mulai memaksakan kehendak saya, hasilnya harus seperti ini, kamu nggak relax teman-teman. Kamu nggak masuk bawah sadar itu. Di situ kamu tegang, ya kan? Tegang, khawatir terjadi. Begitu kamu ingin mengontrol sesuatu yang tidak kamu bisa kontrol, itulah ketegangan. Jadi kamu bisa masuk ke bawah sadar ketika kamu memaksakan kontrol. Termasuk ketika apa?
ketika kamu tidur. Ketika tidur, butuh rileks nggak? Ini buat teman-teman yang sudah tidur. Ketika tidur, perlu rileks nggak? Perlu banget. Masalahnya adalah ketika kamu mengalami masalah susah tidur, kamu memaksakan hasil harus tidur, ya atau ya? Tegang nggak itu? Tegang. Harus tidur jam sekian, memaksakan hasil, harus tidur sekian jam. Nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi kamu perlu pahami ini aja. Jadi, bagaimana cara sekarang saya recap aja dari awal, bagaimana secara singkat, bagaimana cara kita berkomunikasi bawah sadar. 1, pakai feeling, pakai rasa. 2, kamu harus paham kondisi seperti apa yang bisa membuat kamu untuk masuk bawah sadar. Kalau kamu hanya sekedar tahu bahasanya, tapi kamu nggak bisa masuk dalam kondisinya seperti apa untuk bisa kamu komunikasi, ya itu kurang nendang juga. Jadi kamu perlu tahu bahwa dia bahasa adalah feeling atau perasaan. Yang kedua, ketika kamu rileks, maka itu bahasa itu bisa masuk. Baru kamu bisa masuk ke bawah sadar kamu. Kamu bisa komunikasi dengan bawah sadar kamu, baru bisa menyampaikan pesan kamu pada bawah sadar kamu. Demikian video singkat saya, semoga bermanfaat bagi kamu semuanya. Dan bagi kamu yang masih mengalami gangguan kecemasan, yuk punya buku Baba Cemas untuk membantu kamu pulih dari gangguan kecemasan. Sudah banyak testimoni, kamu bisa lihat di IG saya di sini atau di YouTube saya. Terima kasih semuanya, salam bye-bye cemas.